bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lepi Mardianti dengan NIM 2223140074. Saya berasal dari kelas Perbankan Syariah 5B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Baik, langsung saja pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri BMT antara lain. Yang pertama, berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Yang ketiga, lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil, serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum dan syarat pendirian BMT. BMT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan atau kafah, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara hukum, BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah. Sehingga, produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah. Sedangkan, syarat untuk pendirian BMT adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang. Yang kedua, satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT. Dan yang terakhir, pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri. Selanjutnya, langsung saja kita akan membahas tujuan dan manfaat BMT. Yang pertama, tujuan BMT antara lain 1. Memberdayakan ekonomi umat. BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam, melalui berbagai program pembiayaan dan pengembangan usaha. Yang kedua, menyediakan layanan keuangan syariah. BMT menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan bagi hasil, tabungan, dan asuransi. Yang ketiga, menghapus praktik riba. BMT berkomitmen untuk memberantas praktik riba dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, manfaat BMT antara lain. Yang pertama, akses terhadap modal. BMT menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Yang kedua, pengembangan usaha. BMT memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan untuk membantu anggotanya mengembangkan usahanya. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi lokal. BMT berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyaluran kredit produktif dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana struktur keorganisasian BMT. Struktur organisasi BMT terdiri dari yang pertama, badan pendiri, yaitu orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan. Yang kedua, badan pengawas, yaitu badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT.
Yang ketiga, badan pengelola, yaitu sebuah badan yang mengelola BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas. Selanjutnya keanggotaan BMT terdiri dari yang pertama, anggota pendiri BMT, yang kedua, anggota biasa, yang ketiga, calon anggota, dan yang keempat, anggota kehormatan. Sedangkan pada bagian ini kita akan membahas bagaimana mekanisme dan operasional BMT. Mekanisme dan operasional BMT adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggalang dan menghimpun dana atau funding yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Sumber dana BMT terdiri dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, dan melalui kerjasama dengan lembaga lain. Yang kedua, para penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan mekanisme yang sudah diatur dalam BMT, serta memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Yang ketiga, mengelola usaha simpan pembiayaan, financing atau lending itu secara profesional, sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan usaha-usaha di sektor real yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visi dan misi BMT. Untuk visi BMT sendiri yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya, modern, dan inovatif. Sedangkan untuk misi BMT sendiri yaitu yang pertama, membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat. Yang kedua, menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi, dan sumber daya untuk pengembangan usaha. Dan yang ketiga yaitu mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan akses mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM syariah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peluang dan tantangan BMT. Yang pertama, kita akan membahas peluang BMT. Peluang BMT sendiri ada beberapa. Yang pertama, yaitu potensi pasar yang besar. Kedua, dukungan pemerintah. Ketiga, inovasi produk dan layanan. Dan yang keempat yaitu kemitraan strategis. Selanjutnya kita akan membahas tantangan BMT. Tantangan BMT sendiri ada beberapa. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, permodalan. Dan yang keempat, risiko kredit. Sekarang, sampailah kita pada bagian pembahasan yang terakhir, yang dimana kita akan membahas bagaimana strategi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pada BMT. Di sini bisa kita lihat ada beberapa strategi dan bagaimana cara memanfaatkan peluang di BMT. Yang pertama, penguatan tata kelola, yaitu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, melakukan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan, mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Demikianlah penjelasan materi dari saya yang berjudul Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan tentunya masih banyak kekurangan dari penjelasan materi yang saya jelaskan. Maka dari itu saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.